Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi layar lipat. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana teknologi di baliknya, bahan apa yang digunakan, nggak secara detail tapi secara umum mungkin ya. Jadi kenalin, namaku Dharma dan biasanya di channel ini aku bahas tentang teknologi, kadang bermain game, kadang bahas tentang game juga. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang rahasia di balik layar lipat. Di tahun 2011 sampai 2018 kalau kita bicara tentang smartphone lipat mungkin itu hanya hayalan atau ada di film fiksi. Ada ya nggak? Ada nggak ya film fiksi yang menampilkan smartphone lipat? Nah tapi sekarang teknologi ini udah ada di dalam genggaman dan sudah dipasarkan ya. Nah sebenarnya gimana sih cara kerja layar lipat ini? Dan di video kali ini kita akan mencoba membongkar cara kerja smartphone lipat ini. Oke, sebelumnya kita bahas tentang layar dulu ya. Jadi teknologi layar itu terus berkembang. Kalau dulu layar smartphone itu keras dan nggak bisa dilipat. Jangankan dilipat, ditekuk sedikit aja mungkin akan patah atau gimana ya. Sampai akhirnya layar itu bisa ditekuk. Seperti Samsung S9, kemudian ada layar yang melengkung seperti Galaxy Edge, dan sekarang layar lebih fleksibel lagi sehingga bisa dilipat. Dan jumlah lipatannya itu nggak cuma 1-2 tapi ribuan kali lipatan. Nah teknologi ini dimulai dari bahan unik yang bernama Ultra Thin Glass atau UTG. UTG adalah kaca super tipis. Saking tipisnya, setipis rambut manusia. Nah, yang menarik, kaca ini fleksibel sekali. Nah, saat layar dilipat, ada bagian khusus di lipatannya, sehingga lipatan tersebut tidak retak. Nah, di atas kaca UTG ini, ada yang namanya pelindung polimer elastis, untuk menjaga layar tetap berfungsi. Jadi, bayangkan saja kayak kain yang tipis, yang ditekuk perlahan. Kalau dilakukan dengan hati-hati, maka kainnya tidak akan rusak. Akan tetapi, pelindung berbahan polimer ini memiliki kelemahan, seperti gampang terkena goresan. Nah, selain menggunakan UTG, layar handphone menggunakan Dynamic AMOLED fleksibel yang menampilkan warna lebih cerah, kontras tinggi, dan konsumsi daya yang lebih rendah karena AMOLED terkenal konsumsi dayanya yang sangat rendah. AMOLED ini bisa ditekuk karena bahan organiknya dapat menahan deformasi tanpa rusak. Samsung juga menggunakan adhesif fleksibel khusus untuk memastikan semua lapisan tetap menyatu meski layar ditekuk ribuan kali. Nah, kunci layar lipat ini juga terdapat pada layar AMOLED-nya Samsung. Samsung merilis AMOLED itu pada tahun 2008, meski Samsung yang merilis yang pertama kali menggunakannya yaitu Nokia C601 dan Nokia 85. Layar AMOLED inilah yang membuka jalan sehingga layar lipat sekarang bisa diterapkan di smartphone. Nah, kalau kita bandingkan dengan LCD, layar AMOLED ini memiliki lapisan yang lebih tipis daripada LED. Maka kalau dianalogikan, jika kita punya lapisan kertas yang tebal, maka kita akan susah melipat kertasnya. Dan jika mempunyai kertas yang tipis, kita gampang melipatnya. Jadi semakin tipis lapisan pada layar, maka kita akan lebih gampang untuk melipat layar tersebut. Selain layar, itu yang berperan utama pada smartphone lipat itu ada engsel. Jadi layar fleksibel ini nggak akan sempurna jika mekanisme engsel yang tidak mendukung ya. Jadi engsel di smartphone lipat modern itu menggunakan roda gigi kecil untuk menghasilkan gerakan yang mulus dan stabil. Mekanisme ini memungkinkan perangkat dibuka dan ditutup dengan presisi ribuan kali. Nah, tantangan utama engsel ini yaitu debu atau partikel-partikel kecil lainnya yang bisa masuk dan mengganggu mekanisme lipatan. Jadi mungkin kalau dilipat itu akan ada debunya, itu akan serat kali ya. Kalau di engsel-engsel biasa kita pakai WD, masa ini kita pakaikan WD juga, jadi nggak mungkin juga kan. Maka dari itu Samsung ini menggunakan teknologi yang bernama sweeper teknologi, yaitu teknologi khusus untuk menyaring debu dan kotoran mikroskopis ya, yang membersihkan engsel setiap kali perangkat dilipat atau dibuka. Jadi di antara engselnya itu ada kayak sikat kecil ya. Jadi seperti ini ya, sikat kecilnya itu
yang dinamakan sweeper. Jadi dia akan menyikat di area lipatannya itu. Engsel ini memungkinkan untuk kita menggunakan perangkat di sudut-sudut yang susah. Jadi misalnya kamu menonton video atau melakukan video call atau yang lainnya, kita nggak perlu memakai tripod untuk membuat handphone itu berdiri. Cukup pakai handphone itu aja, kita sudah bisa membuat handphone itu kelihatan berdiri. Oke, di masa depan ya, walaupun ini teknologinya mungkin sudah berjalan 2019 berapa tahun ya? Udah 5 tahun ya. Jadi handphone lipat ini sudah dijual sejak tahun 2019 oleh Samsung dan diikuti oleh brand-brand lainnya. Dan pada awal-awal rilisnya juga mengalami beberapa masalah di area lipatannya yang rentan jika digunakan terus-menerus. Akan tetapi produsen smartphone itu terus berinovasi. Yang dulu juga lipatannya itu nggak bisa ketutup penuh. Di generasi sekarang itu layar itu bisa ditutup penuh semuanya. Biasanya nekuk gimana ya? Nekuk gini, sekarang bisa kayak rapat gini ya. Nah, ini menunjukkan kalau teknologi layar lipat ini mendekati titik sempurnanya. Dan siapa tahu di masa depan perangkat ini akan jauh lebih tahan gores dan lebih murah. Mengingat sekarang harga handphone lipat itu di atas 10 jutaan. Jadi ya masih mahal ya untuk kita nikmati. Jadi teknologi layar lipat ini bukan hanya sekedar tren, tapi sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Dari layar fleksibel, engsel yang canggih, hingga perlindungan debu, semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman yang baru untuk kita semua. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk mencoba teknologi ini? Mungkin kalian mau beli Samsung Flip atau Motorola Razr? Jadi coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan tentunya jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten teknologi atau konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.